Cerita horor kali ini datang dari seseorang yang sebut saja dia adalah Gejul. Ya, pastinya ini nama panggilan ya. Dimana waktu itu dia ini sedang solo hiking ke Gunung Manglayang yang ada di Jawa Barat. Pada tahu Gunung Manglayang nggak? Yang dari Bandung pastinya tahu dong. Jadi selama pendakian itu bisa dibilang dia ini diganggu makhluk lain. Tapi yang mengganggunya itu tidak menampakkan diri secara langsung, mungkin dengan cara menyerupai hewan liar. Hari itu adalah hari yang cukup melelahkan bagi Gejul. Setelah 6 hari terakhir, dia disibukkan dengan pekerjaannya. Hari itu adalah hari Jumat. Untuk mengisi waktu libur kerja, dia mempunyai niat untuk pergi mendaki ke gunung yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya, yaitu Gunung Manglayang. Gunung ini bisa dibilang tidak begitu tinggi, hanya mempunyai ketinggian kurang lebih 1818 meter di atas permukaan laut. Sebuah gunung yang terletak di antara Kabupaten Sumedang dan Kota Bandung. Gunung ini sangat cocok kalau hanya sekedar untuk menikmati kopi di ketinggian dan sangat cocok untuk pendaki pemula. Mungkin itulah sebabnya, di kalangan pegiat alam bebas, gunung ini sempat terlupakan, kecuali para pegiat alam yang berasal dari Bandung sendiri dan sekitarnya. Tapi, Gunung Manglayang tetap menawarkan pesona alamnya tersendiri. Hari Jumat pagi, Gejul menghubungi teman dekatnya melalui telepon untuk mengajaknya pergi ke gunung ini, hanya sekedar untuk menikmati kopi di ketinggian. Temannya ini juga merupakan teman sependakiannya. Bray, hari ini dan besok ada kegiatan gak? Belum tahu, Bray. Emang kenapa? Ngopi yuk ke Manglayang. Waduh, gak bisa janji ya. Lagi nunggu pesanan nih. Kalau jadi ya mau diantar nanti sore. Tapi kalau gak jadi ya kita berangkat aja. Panggil saja temannya itu adalah Ganyong. Dia orangnya super sibuk akhir-akhir ini karena baru saja memulai usaha baru. Setelah menutup telepon, Gejul langsung mengeluarkan alat pendakiannya yang sudah hampir 1 bulan terakhir tidak dipakai untuk mendaki. Dia mempacking semua peralatan itu ke dalam tas jadulnya. Kemudian dia mandi dan pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, dia mendapat chat dari Ganyong yang memberitahukan kalau dia nggak bisa ikut mendaki hari ini. Karena memang Ganyong tidak bisa ikut, Gejul pun tidak bisa memaksa. Dia juga menyadari kesibukan temannya yang satu ini. Nah, berhubung niat Gejul ini udah bulat dan perlengkapan juga udah di-packing, akhirnya dia memutuskan untuk berangkat seorang diri alias solo hiking. Lagian, gunung yang akan didaki ini dekat dengan rumah dan gak butuh waktu lama untuk mendakinya. Dia segera mengganti baju koko yang dipakainya dengan pakaian pendaki. Setelah semua persiapan udah oke, tepat jam 1 siang dia langsung menggendong tas dan mengendarai motor menuju ke pos pendaftaran di Gunung Manglayang. Perjalanan ditempuh kurang lebih 30 menit. Sesampainya di pos pendaftaran, dia santai-santai dulu untuk menikmati rokok. Kondisi di sekitaran pos sangat sepi, ya karena memang gunung ini belum begitu dikenal oleh pendaki luar daerah. Nah, di sini Gejul sedikit ragu tuh. Kalau dia mendaki siang ini, pasti di atas nanti juga bakal sepi. Tapi karena udah kepalang nanggung udah sampai di sini, akhirnya dia membulatkan niatnya untuk tetap berangkat. Urusan sepi dan tidaknya ya dipikir nanti. Setelah 1 batang rokok sudah habis, dia menuju ke pos pendaftaran untuk meminta izin pendakian. Sesampainya di pos, petugas memberikan lembaran kertas yang harus diisi, mulai dari nama pendaki, alamat, nomor telepon, dan lain sebagainya. Terlihat di kertas itu belum ada pendaki yang tercatat naik hari ini. Lalu dia tanya ke petugas pos, Hari ini yang daki sepi ya, Pak? Iya, kalau besok biasanya rame, soalnya malam minggu. Tapi gak apa-apa kan, Pak, kalau saya mendaki sekarang ini? Gak apa-apa mah, sering juga ada pendaki yang mendaki sendiri. Mendengar penjelasan itu, Gejul sedikit lega. Dia segera mengisi buku pendaftaran itu,
dan tepat setengah 2 siang, dia memulai pendakiannya. Sebatang rokok dia nyalakan, kemudian mulai berjalan santai dengan jalanan yang berupa tanah dan dikelilingi pohon pinus yang cukup lebat. Sambil merokok, dia melihat pemandangan sekitar. Tiba-tiba, dia dikagetkan dengan kemunculan seekor ular yang cukup besar, sebesar betis. Ular itu tenang banget dengan posisi melingkar. Dan anehnya, itu ular cuma dia menghalangi jalur. Spontan Gejul berhenti, perasaan takut mulai muncul. Tapi karena niatnya cuma pengen mendaki, dalam hati dia berucap kepada penunggu di sana. Penunggu yang dipercaya masyarakat setempat. Mbah Layang Sari dan Nyimas Layang Sari, saya cuma ingin mendaki, gak ada niatan buruk, apalagi mengganggu. Salah satu mitos yang dipercaya masyarakat setempat menceritakan bahwa dahulu ada seekor kuda yang bisa terbang melayang milik sepasang tokoh sakti, yaitu Prabu Eyang Layang Kusuma dan istrinya Eyang Layang Sari. Sekali waktu, kuda tersebut mengalami hal yang tidak diinginkan sehingga jatuh di gunung ini. Sebagian besar badannya terperosok ke dalam lumpur, hanya bagian leher dan kepala saja yang terlihat. Anehnya, setelah dia berucap seperti itu dalam hati, ular itu langsung bergerak pergi tanpa diapa-apain. Gejul merasa lega karena ular itu sudah pergi dan tidak menghalangi jalannya lagi. Kemudian, dia melanjutkan perjalanannya lagi dan menganggap mungkin itu tadi memang ular yang hidup di hutan ini. Kurang lebih 5 menit berjalan sampailah dia di tempat peristirahatan kedua atau bisa dibilang pos 2. Di tempat ini tidak ada bangunan shelter atau semacamnya, hanya berupa tanah datar yang bisa digunakan untuk pendaki istirahat. Di pos 2 itu dia tidak istirahat, karena mengingat jarak dari pos 2 menuju ke pos selanjutnya ini cukup dekat. Dia berjalan sangat santai hingga akhirnya dia sampai di pos peristirahatan selanjutnya atau bisa dibilang pos 3. Di pos 3 ini juga tidak ada bangunan shelter dan semacamnya. Hanya saja banyak pendaki Bandung yang menyebutnya pos 3. Jarak dari pos 3 menuju ke puncak ini tidak jauh. Di sini dia istirahat sebentar, hanya untuk minum dan menghabiskan sebatang rokok. Ya kira-kira cuma butuh waktu 15 menitan lah untuk jalan kaki dari pos 3 menuju ke puncak. Ketika sedang asik merokok, tiba-tiba dia ini merasa ada sesuatu yang mengganjal di dalam pikirannya, tapi nggak tahu apa. Gejul berusaha membuang apa yang menjanggal di kepalanya itu. Setelah rokok sudah habis, dia beranjak pergi meninggalkan pos 3 menuju ke puncak agar bisa mendirikan tenda dan camp di sana. Di perjalanan menuju ke puncak, tiba-tiba suasananya ini hening banget. Gak ada angin yang berhembus sama sekali, beda sama sebelumnya. Dengan berpikir positif, dia terus berjalan. Dan syukurlah, perjalanan menuju ke puncak tidak ada kendala apapun. Sesampainya di puncak, dia tidak melihat ada satu pendaki pun, alias sepi banget. Dia menaruh tasnya di sebidang tanah, kemudian dia ambil HP dari dalam tas untuk melihat jam. Dan ternyata waktu masih menunjukkan jam 2:10. Melihat itu dia kaget banget. Kok secepat ini dia berjalan menuju ke puncak? Biasanya paling cepat dia kalau kesini itu butuh waktu 1 jaman dari pos pendaftaran sampai ke puncak. Tapi ini kok cuma memakan waktu setengah jam. Perasaan selama jalan tadi dia juga gak buru-buru alias nyantai banget. Karena merasa aneh dengan perjalanannya ini, dia terduduk sambil berpikir, kok bisa secepat ini ya? Apa ini pertanda aku gak boleh lama-lama di sini? Pikirnya. Satu batang rokok dia nyalakan sambil melihat pemandangan yang ada di puncak. Dan di sela-sela pepohonan, dia melihat ada sekelebatan bayangan hitam yang melompat dari pohon ke pohon lainnya. Oh ya,
Puncak Gunung Manglayang ini vegetasinya sangat tertutup. Jadi meskipun di puncak, suasana hutan masih terasa. Dia berusaha untuk tidak mempedulikan bayangan hitam itu dan berpikir positif saja. Mungkin tadi aku cuma salah lihat aja karena efek kecapean. Sebelum mendirikan tenda, dia memutuskan untuk duduk sambil merokok. Tapi sesekali dia ini mendengar ada suara yang berisik di sekitarnya, tepat di semak-semak yang letaknya tidak jauh dari sebuah makam. Jadi semaknya itu kayak bergerak-gerak sendiri gitu. Oh iya nih, di puncak Manglayang itu memang ada sebuah makam yang dia sendiri nggak tahu itu makam siapa. Karena merasa penasaran, dia mau datengin semak-semak yang bergoyang itu. Tapi belum sampai dideketin semak itu udah nggak gerak lagi. Dan kejadian ini terulang sampai 3 kali. Melihat kejadian itu dia merasa antara takut dan penasaran. Dan ketiga kalinya, akhirnya dia datengin tuh semaknya. Kali aja ada hewan apa gitu yang nyangkut. Pelan-pelan dia membuka semak yang tadinya gerak-gerak. Set. Dan ternyata tidak ada apa-apa. Dia mikir, kalau nggak ada apa-apa, terus yang buat semak ini tadi gerak-gerak tadi apa? Rasa penasarannya sekarang sudah hilang, hanya tinggal rasa takut. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak jadi mendirikan tenda di sini dan langsung turun. Takutnya kalau maksa buat ngecamp ntar malah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mengingat waktu itu juga tidak ada pendaki lain sama sekali. Kalau ada apa-apa mau minta tolong siapa? Setelah rokok yang dihisap sudah habis, dia ambil lagi tasnya, kemudian cepat-cepat berjalan turun. Nah, baru aja beberapa langkah dia turun meninggalkan puncak. Tiba-tiba dia dihadang dengan kemunculan 9 ekor monyet. Dan monyet-monyet itu gak wajar. Semua monyet itu bergelantungan di ranting-ranting pohon dan menatap ke arah Gejul yang sedang berjalan. Awalnya dia mengira mungkin ini hanya monyet hutan yang memang hidup di sekitaran sini. Tapi kalau dilihat dari gerak-geriknya, monyet ini kok aneh. Seakan semua monyet ini memberi isyarat pada Gejul agar segera meninggalkan gunung ini. Dengan perasaan deg-degan dia berjalan melewati kumpulan monyet itu, berusaha untuk tidak menghiraukannya. Pelan-pelan dia jalan, dan semua monyet itu masih diam, gak ada pergerakan sama sekali. Tapi matanya terus melihat ke arah Gejul. Setelah sudah berjalan sedikit meninggalkan kumpulan monyet itu, dia merasa lega. Tapi ada masalah baru yang dia dapat. Sosok ular yang tadi ditemuinya ketika naik, sekarang kembali muncul 4 meter menghalangi jalannya. Gejul bingung nih, apa yang harus dia lakukan? Mau balik ke atas, masih ada kumpulan monyet yang terus ngeliatin dia. Mau jalan ke depan, dia nggak bisa karena ular itu ada di tengah-tengah jalur. Lalu dia berinisiatif untuk duduk jongkok sambil dalam hati bilang gini, "Mbah, jika saya tidak diizinkan untuk berkemah di sini, tolong jangan ganggu lagi perjalanan saya turun." Dan benar saja, setelah kata-kata itu diucapkan dalam hati, ular yang ada di depannya itu tiba-tiba nggak ada. Entah perginya kemana. Pelan-pelan dia juga nengok ke belakang, dan kumpulan monyet tadi yang bergelantungan pun juga sudah hilang. Melihat ular dan monyet tiba-tiba nggak ada, dia heran dong, kapan perginya monyet-monyet tadi? Karena kalaupun monyet-monyet itu pergi secara normal, pastinya kedengaran kalau mereka pergi, entah itu kerusuk-kerusuk atau gimana. Tapi ini nggak ada suaranya sama sekali. Dia kemudian berdiri dari jongkoknya sambil melihat sekitar. Takutnya ular yang tadi menghalangi jalannya itu masih ada di sebelah jalur. Tapi waktu itu udah gak kelihatan. Kemudian dia mengambil ranting kayu yang ada di sekitar situ untuk jaga-jaga. Ya kali aja ntar kalau ular itu tiba-tiba muncul. Lalu
Pelan-pelan dia jalan lagi dengan hati-hati dan matanya masih terus menengok ke arah kanan dan kiri untuk waspada. Setelah cukup jauh meninggalkan keberadaan ular tadi, dia merasa sangat lega. Tapi dalam kepalanya masih terus memikirkan keanehan yang baru saja dia lihat. Dia mempercepat jalannya turun hingga akhirnya dia sampai kembali di pos pendaftaran. Nah, di pos pendaftaran dia merasakan keanehan lagi. Petugas pos yang tadi memberinya izin mendaki itu tanya, "Gak jadi naik, Kang?" Gejul menjawab, Udah pak, tapi nggak ngecamp, langsung turun. Udah dari puncak? Udah pak, tapi cuma sebentar, terus balik turun. Kok cepet banget? Lah, emang sekarang jam berapa pak? Dia buru-buru ngeluarin HP dari dalam tasnya. Dan ketika dia melihat jam di HP, ternyata waktu itu masih menunjukkan pukul 2:35 atau setengah 3 lebih 5 menit. Berarti perjalanan turun dari puncak menuju ke pos pendaftaran ini hanya dia tempuh kurang lebih 15 menit. Padahal waktu normal biasanya kalau dia turun dari puncak menuju ke pos ini membutuhkan waktu kira-kira 30 menitan. Belum lagi perjalanan naiknya tadi yang hanya memakan waktu 30 menit. Jadi kalau di total, pendakian naik turun ini hanya dia tempuh dalam waktu 45 menit saja. Karena nggak tahu harus bilang apa pada petugas pos, dia hanya bilang dengan alasan kalau semua ini disengaja, hanya untuk latihan fisik. Di pos itu dia istirahat sebentar untuk menenangkan pikirannya dulu, baru setelah itu balik pulang. Sesampainya di rumah, malam harinya dia nemuin temannya yang gak jadi ikut tadi dan menceritakan keanehan yang dia alami selama pendakian tadi. Awalnya temannya ini gak percaya. Dia malah ngira kalau Gejul ini bohong dan tadi gak berangkat mendaki. Tapi setelah diceritakan secara detail, akhirnya temannya itu percaya. Dan dia juga gak habis pikir, kok bisa secepat itu? Hanya dalam waktu 45 menit. Karena keduanya sama-sama gak tahu, ya akhirnya ya udahlah. Yang penting tidak terjadi apa-apa sama si Gejul. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay, aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.